Selamat siang, apa kabar semuanya? Wow, puji Tuhan ya. Semua dahsyat dan luar biasa ya. Oke, sebelum kita mulai kepada pembahasan firman Tuhan hari ini, saya ingin memberikan sedikit pengumuman kepada kita semua. Jadi tanggal 7 September nanti, minggu pertama September, kita akan ada ucapan syukur tempat ini. Bukan karena kita ulang tahun ya, kita udah lewat ulang tahun kita. Kalau 2 kali setahun ulang tahun bisa cepat tua kita. Ini bukan karena ulang tahun, tapi karena kita baru pindah ke tempat ini. Jadi kita rasa perlu untuk mengucap syukur lah sama Tuhan. Dan kita udah minta juga untuk Ketua Sinode Gereja Sungai Yordan, Ko Andreas, untuk khotbah dan juga nanti mendoakan kita di tempat ini. Jadi teman-teman diharapkan kedatangannya semuanya. Nanti kita juga akan rencananya beli kursi lagi, karena di belakang dus-dus sudah dihilangkan. Jadi supaya lebih lega dan kita bisa menampung lebih banyak orang di sini ya. Jadi mungkin bisa 40-an orang lah yang datang di hari itu, 40 sampai 50 orang. Nah, biasanya kalau ada ucapan syukur tidak mungkin tidak ada makan. Betul ya? Betul. Puji Tuhan, dia lapar sekali ya artinya hari ini ya. Ya. Jadi kita akan ada makan-makan. Tapi ada sebuah sesuatu. Jadi teman-teman, biasanya makannya ini disediakan oleh refill gitu ya, dengan menggunakan persembahan dan perpuluhan yang biasa kita kumpulkan. Tapi untuk kali ini, kita akan bayar sendiri makanan kita. Jadi biasanya teman-teman tahu kan ada refill catering di sini harganya 28.000. Jadi supaya kita transparan, sebenarnya harganya itu ada yang masuk, Hans. Halo Hans Madeline, silakan. Jadi biasanya tuh kita 28.000. Jadi sebenarnya refill mengambil keuntungan 8.000 ya. Kita di sini nggak ada yang tertutupi ya. Jadi kita mengambil untung 8.000. Nah, teman-teman, berarti harga tentu yang masak makanannya juga udah dapat untung dari situ. Jadi jangan dikira kita gratis atau enggak, dapat untung tapi memang tidak banyak. Nah, jadi kita akan pakai harga modal penjualan kita yaitu 20.000 berarti. Kita ambil untung 8.000, berarti satu orang mengumpulkan uang minimal 20.000. Tapi kalau nggak punya uang nggak apa-apa ya, sekali lagi. Kalau nggak punya uang nggak apa-apa ya. Jangan gara-gara itu jadi terhalang beribadah. Jangan gara-gara 20.000. Nah, tentu kita kan nanti kita akan undang orang-orang dari Gereja Sungai Yordan. Nah, teman-teman kalau misalkan punya kelebihan dana, mau bayar buat satu orang lagi boleh. Misalnya, saya sama istri saya, nah berarti kita mau bayar buat satu orang lagi. Nah, jadi nanti kami bayar 60.000, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman yang lain silakan nanti digumuli, mau bayar buat 100 orang, nggak masalah. Nanti kalau ada kelebihan-kelebihan dana itu nanti buat uang kas kita untuk bayar cicilan tempat ini ya. Karena tentu di harganya tidak murah menyicil tempat ini. Jadi makanya kenapa kita tidak memakai persepuluhan dan persembahan. Gitu ya, kita masih mengumpulkan uangnya. Jadi nanti masing-masing 20.000. Nanti makanannya akan kita request dari refill catering. Jadi makanya tadi saya sempat apa? Yang di Zoom cuman Cio harus tahu. Oh, suaranya mantul. Emang mantul sih. Mantap betul. Nah, jadi apa saya mau ngomong tadi ya? Oh ya. Nanti yang akan masak adalah tim-tim refill catering. Ada Gezel, Laura dan Chelsea. Kita minta makanan the best of them gitu.
apa makanan terbaik mereka gitu. Kalau Laura terkenal dengan babi samcan dan apa ya? Kari. Tadi karinya sedap. Cuman Hani request nasinya jangan dimasak pakai magic jar tempat kerja. Oh ya, pakai magic jar rumah. Mantap. Sekarang diingetin ini live ya. Bodo amat. Nggak peduli. Oh ya, masih kerja. Oh ya. Nah gitu ya. Jadi nanti Gezel juga tadi udah ditanya nasi bakar. Isi apa ya? Isi nasi bakar, isi nasi juga. Terus nanti Chelsea kita minta soto Betawi the best. Nah nanti gitu ya. Jadi tapi nanti tergantung kita bisa mengumpulkan uangnya berapa. Nah uangnya dikumpulkan minggu depan, tanggal 31 Agustus. Sengaja minggu depan karena sudah gajian. Jangan pura-pura kalian semua. Saya tahu kapan kalian gajian. Ya, Rabjo gini-gini, orang tua Anda. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita akan swasembada pangan sendiri makanan kita. Jadi kita akan kumpulkan 20.000. Jadi nanti akan dilihat, kira-kira bisa berapa porsi. Nah, kalau teman-teman mau ada tambahan sendiri, mau nambahin, saya mau ini martabak pecenongan 78, silakan. Pukis Kota Baru, satu produk semua ya, satu perusahaan semua. Mau tambah ini, silakan. Itu urusan teman-teman. Yang pasti tetap ngumpulin uang itu. Nah, kalau ada kelebihan, nanti akan dimasukkan ke uang kas kita, gitu ya. Supaya sekali lagi buat tempat ini, supaya jangan kita cuma setahun doang di sini. Kalau bisa adalah tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun 1000 ya. Tapi katanya tanggal 24 September mau ada rapture. Semoga kita nggak tahu jadi apa enggak ya. Kevin di belakang. Kita nggak tahu ya tanggal 24 September jadi rapture apa enggak. Katanya soalnya tanggal 25 gajian. Sehari sebelum gajian rapture. Puji Tuhan. Astaga ya. Oke. Kita akan bahas rapture hari ini kah? Atau kita bahas ini Immanuel Ebenezer? Nggak usah ya. Oh ya, lagi live. Sorry, nanti live-nya di band ya. Oke, hari ini kita akan bahas kembali tentang identitas anak Allah. Identitas siapakah kita? Boleh ditampilkan slide-nya? Siapakah aku? Kamu adalah anak-anak Allah. Ini akan kita bahas hari ini tentang anak-anak Allah. Ini adalah tema yang sangat, bisa dibilang sangat menghibur at some point. Tapi at some point ini adalah tema yang sangat, menjadi, kalau saya bilang bisa menjadi momok, juga bisa dibilang ini tema yang sangat kacau dipahami oleh banyak sekali orang-orang Kristen yang mengaku Kristen. Sekali lagi, anak-anak Allah adalah tema yang sangat kacau dipahami oleh banyak sekali orang Kristen. Dan di dalam tema ini sebenarnya kita akan mencoba membongkar sedikit kekacauannya itu seperti apa. Jadi ini hanyalah sedikit dari apa yang saya bisa gumuli. Poin-poin yang berikutnya yang akan saya tampilkan adalah poin-poin yang bisa saya gumuli tentang kalau kita mendengar kata anak-anak Allah, apa yang dipikirkan manusia. Coba di next. Saya harus di sini berdirinya. Nah, yang pertama, ketika orang bicara tentang anak-anak Allah, pikiran pertama adalah kita anak karena bisa datang dengan mental yang manja-manjaan sama dia. Kita mau, ini biasanya ditandai dengan orang-orang yang ngomong Papi J atau Daddy Jesus gitu ya. Papi J, yes you are. Waktu itu saya pernah mendengar juga ada orang panggil Yesus ayah. Dan lain sebagainya macam ayah gitu ya. Terus ini segala macam Daddy Jesus, terus berdoa dengan seperti itu, Papi J. Seakan-akan ini yang kadang-kadang menjadi sebuah hal, kita tuh berasa karena saya anak, saya bisa nih datang manja-manjaan kepada dia gitu. Terus minta apapun, request apapun sama dia, pasti dikasih. Saya akan topang tangan untuk mobil Mercy ini. Saya tahu tahun depan saya akan dapat Mercy. Terus manifesting everything lah. Terus saya pernah dulu ya manifesting untuk punya BMW. Demi Tuhan, sampai hari ini saya masih naik Villano. Tidak ada mobil.
Sampai dulu saya, kita kerja keras supaya dapat mobil. Sekarang sudahlah, punya mobil, nggak punya mobil sama aja, bodo amat. Selama masih bisa pelayanan, gas terus aja. Kalau udah hujan, naik gokar. Simpel kan hidup kan? Kalau kita punya mobil, kalau ngantuk, ketiduran, nabrak juga. Nabrak juga di jalan. Lebih baik disupirin daripada nyupir sendiri di Jakarta. Betul? Memang kalian mental-mental malas ya. Nah ini ya. Jadi kita ada yang datang dengan mental manja-manjaan, mental manja dengan Tuhan. Wah iya saya ini. Terus dia kalau ngomong sama orang, tenang aja. Coba deh, call your papi. Udah sampai situ aja ya, gue takut mempermalukan diri sendiri. Yang kedua, tapi ini ada another side-nya, yaitu apa? Kita bukan siapa-siapa karena Allah tidak peduli sama saya. Hidup saya kok hancur. Saya berdoa apa nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Saya anaknya sih bukan. Katanya Kristen, katanya saya, kita berdoa Allah mengerti, sampai kerongkongan, sampai kering. Allah mengerti. Mana nggak ada. Hidup saya sedih terus. Saya anaknya sih, saya anaknya atau bukan? Saya ini anak Tuhan bukan sih? Nah, ada yang mengambil dia merasa anak karena dia bisa bebas manja-manjaan, tapi ada yang merasa dia bukan anak karena dia selalu merasa seperti hidupnya kena kutuk setiap hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tenang, masih banyak, ada 100. Next. Nah, saya adalah anak yang disayang. Pelayanan itu menunjukkan saya sayang dan disayang oleh dia. Makanya orang seperti ini, mana? Ayo, pelayanan. Lagunya, biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo, kita harus penginjilan terus. Tuhan sudah mau 24 September rapture, ayo. Kita harus pelayanan, harus penginjilan, ayo. Kemanapun, ayo kita ini. Pokoknya saya rela mati. Yang kocak adalah orang-orang seperti ini. Saya rela mati untuk Tuhan. Tuhan mau suruh saya apapun, saya mau lakukan. Tuhan suruh kau diam, duduk, baca Alkitab, kau lakukan tidak. Gak usah ngomong suruh lakukan apapun lah. Kalau yang duduk diam baca Alkitab aja gak bisa. Kadang-kadang kita seakan-akan tuh berpikir, karena dengan rela mati-matian itulah Tuhan melihat saya adalah yang disayangnya. Dan ini mau menunjukkan saya sayang sama dia. Tapi at some point, another side-nya adalah saya ini berdosa sekali. Saya pencuri, penjinah, pemakai narkoba. Saya ini punya pikiran najis terus sama Tuhan. Mungkin gak sih saya anaknya? Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang anak-anak Allah ini, selalu ada dua side ini, di mana yang satu merasa terlalu anak, yang satu merasa bukan anak. Selalu ada dua side ini. Dan yang terakhir, next. Nah ini. Yang terakhir, kenapa dua hal itu bisa terjadi adalah karena ini. Orang yang manja-manja dan merasa dikasih banget sama Allah, mereka punya mental yang dibawa adalah mental lucu-lucunya seorang anak kecil. Tahu anak kecil? Pernah punya pergaulan dengan anak kecil? Kalau anak kecil kan, lucu banget, lagi lucu-lucunya kan, dia lupa anak kecil juga ada kurengnya. Ada yang nggak iblis juga sih, tapi kureng aja tetap. Nah, buat anak yang suka manja-manjaan hanya melihat anak kecil itu dari segi lucu-lucuan. Sedangkan buat anak yang merasa dia bukan anak Allah, dia akan mengambil dari segi kejahatan atau kebusukan anak kecil. Jadi dua ini mengambil dari cuma satu sudut pandang tertentu. Dan ini menjadi parah. Kenapa? Kita jadinya datang kepada Tuhan tidak dengan cara yang benar. Kenapa? Kedua cara ini adalah melihat atau kita menganggap diri kita di hadapan Tuhan itu bukan dengan melihat pada Alkitab.
tapi melihat kepada kebiasaan anak-anak kecil di dunia. Atau interest kita kepada anak kecil tertentu. Kita suka anak kecil yang seperti ini. Oh, saya mau jadi anak yang seperti, karena menurut saya suka nih anak yang kayak gini. Oke, kalau gitu saya datang sama Tuhan dengan cara anak yang kayak gini. Jadi saya mau manja-manjaan sama dia. Saya mau mencari dia dengan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah engkau dianggap anak sama Allah karena engkau manja-manjaan sama dia? Atau engkau dibuang atau tidak dianggap sama Allah, tidak dianggap anak sama Allah? Apakah karena engkau terus melawan kepada dia? Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita menjadi anak Allah? Itu yang harus menjadi perenungan kita. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana kita diangkat menjadi anak, kita akan menjadi kacau di dalam hidup dan di dalam mengerti Allah. Makanya kita jadinya, kalau datang kepada Allah, selalu dengan cara yang salah. Kalau kita tidak memahami bagaimana kita diangkat menjadi anak. Maka dari itu kita membuka Alkitab kita bersama. Kita buka kitab Yohanes. Mari buka Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita lihat di sini sekali lagi, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita melihat di sini bagaimana cara manusia untuk menjadi anak Allah. Dan kita akan mencoba mengerti teksnya. Jangan di next dulu, sabar. Di sini ada beberapa kata. Yang pertama, semua orang yang menerimanya, oke? Diberinya kuasa untuk supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, setelah kata itu ada kata apa di dalam Alkitab ini? Ada koma. Setelah koma, yaitu. Coba perhatikan, kata yaitu itu menerangkan apa? Kita akan coba telaah kata-katanya dulu yang terdapat di dalam teks ini. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang pertanyaannya, yaitu mereka yang percaya ke dalam namanya, ini sedang menerangkan apa? Sedang menerangkan apa? Ayo, sedang menerangkan apa? Seharusnya apa? Dia sedang menerangkan kata semua orang yang menerimanya. Bukan menerangkan kata anak-anak Allah. Semua orang menerimanya. Siapa orang yang menerimanya itu? Yaitu orang yang mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita harus ngerti. Kalau kita ngerti penggalan kata bahasa Indonesia, misalnya kayak gini ya, saya mau memberikan sebuah contoh. Osvaldo berbaju kotak-kotak. Salah. Osvaldo mempunyai badan yang sangat tinggi, misalnya gitu ya. Oke, ini kalimatnya ya. Ini Osvaldo. Osvaldo mempunyai badan yang sangat tinggi. Nah, sekarang saya mau menambah kalimatnya gini. Osvaldo, pria yang berbaju kotak-kotak itu mempunyai badan yang tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, pria yang memakai baju kotak-kotak itu menerangkan Osvaldo bukan? Menerangkan subjeknya. Itulah makanya kalau kita belajar teologi, kita belajar bahasa Indonesia juga. Karena ada gini-giniannya nih. Jadi sekali lagi, di dalam teks ini, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa, koma, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapa kalimat yang percaya dalam namanya menerangkan apa? Menerangkan yang menerimanya. Kenapa kayak gitu? Selain bahasanya, kita lihat teks ini
poin utamanya di dalam cerita apa? Ayat 12 itu ngomong tetapi semua orang yang menerimanya. Tapi ayat 11 ngomong apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi poin penting dari teks ini, dari bagian ayat 10 sampai 13 sedang bicara apa? Tentang penerimaan terhadap Allah. Penerimaan terhadap Yesus. Itu poin pentingnya. Sekali lagi, poin pentingnya bicara tentang penerimaan terhadap Yesus. Poin penting dari ayat 10 sampai 13. Nah, makanya kalimat mereka yang percaya dalam namanya itu menerangkan orang yang menerimanya. Tapi belum sampai situ. Ada koma titik lagi. Yaitu apa? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi yang di dalam teks ini, ayat 13 ini, intinya orang yang diperanakan dari Allah. Intinya itu. Orang yang diperanakan dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya. Orang yang diperanakan dari Allah ini menerangkan apa? Sekali lagi, orang yang diperanakan dari Allah ini sedang menerangkan apa? Tetap menjelaskan semua orang yang menerimanya. Jadi dengan demikian, ada satu poin penting di dalam ayat 12 dan 13 ini. Next. Yaitu ini poinnya. Diperanakan, percaya, menerimanya. Poin pentingnya adalah diperanakan Allah, kemudian percaya dan menerimanya. Sehingga mereka menjadi anak-anak Allah. Jadi setelah diperanakan, percaya menerimanya, mereka menjadi anak-anak Allah. Karena tidak mungkin ada penerimaan tanpa adanya memperanakan dulu. Tanpa adanya kelahiran tidak mungkin kita bisa disebut anak. Makanya dan menariknya di dalam teks ini, disandingkanlah dengan ayat 13. Ayat 13 itu ngomong apa? Orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Jadi kita bisa mengambil contohnya seperti kelahiran seorang manusia dari rahim ibunya. Jadi jadi kalau tidak ada yang diperanakan, tidak mungkin ada anak. Sekali lagi, sebelum diperanakan tidak mungkin ada anak. Kalau nggak lahir, tidak mungkin ada anak. Jadi yang pertama yang harus di-highlight di dalam teks ini adalah tentang Max tadi diperanakan. Oke? Diperanakan. Itulah intinya. Karena diperanakan Allah, maka seseorang percaya kepadanya dan menerimanya. Kalau tidak diperanakan kepada Allah, dia tidak mungkin bisa percaya dan menerima Yesus. Buktinya apa? Ini Kak Cere bukan karena kakak reform kan, makanya kakak begitu. Buktinya apa? Ayat 11 buktinya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Kenapa ada yang tidak bisa menerimanya? Karena tidak dilahirkan. Paham? Kenapa tidak menerimanya? Karena tidak diperanakan oleh Allah. Bisa dipahami? Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi pertama, konteks ini. Bagaimana caranya kita menjadi anak Allah? Satu poin dulu. Kita harus diperanakan oleh Allah. Dan itu bukan dengan memperanakan secara daging dan darah. Tapi diperanakan melalui Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, apakah semua manusia pasti diperanakan oleh Allah? Sekali lagi, apakah semua manusia pasti diperanakan oleh Allah? Tadi udah terjawab ya, ayat 11 ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu konteks yang lebih jauh. Coba mundur ke 2 slide. 3 slide. 1, 2, nah ini dia. Ini.
Saya adalah anak yang disayang, pelayanan itu menunjukkan saya disayang. Nah, pelayanan terus. Coba perhatikan Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-15. Ayat ke-21. Ayat ke-21. Perhatikan, Matius 7 ayat 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan kata melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Masuk ke ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami apa? Ngapain? Bernubuat demi namamu. Terus ngapain lagi? Mengusir setan. Kemudian apa lagi? Mengadakan banyak mujizat. Nah, coba perhatikan. Ada 3 hal di situ. Yaitu apa aja? Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Pertanyaannya, ini sering nggak dicap orang sebagai sesuatu yang dibilang melakukan kehendak Bapa di sorga? Coba perhatikan, tapi ayat 21 ngomong apa? Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Tapi ayat 22, bukankah di situ, bukankah bernubuat, mengusir setan dan mengadakan mujizat itu melakukan kehendak Bapa? Kenapa Bapa bilang di ayat 23, aku tidak pernah mengenal kamu? Kenapa ayat 23 Yesus ngomong, aku tidak pernah mengenal kamu? Padahal ayat 21 ngomong apa? Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Sekali lagi, bukankah bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, itu sebenarnya kalau di pikiran manusia, itu adalah sesuatu yang melakukan kehendak Bapa? Tapi pertanyaannya, kenapa ayat 23 Yesus ngomong, aku tidak pernah mengenal kamu? Apakah berarti Bapak nggak suka kalau kita melakukan bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan? Kita nggak akan bahas ini sekarang. Itu dia. Poinnya adalah di kentang. Habis ini kita akan makan french fries bersama ya. Nah, itu pertama. Perhatikan, ada orang yang banyak melakukan tadi, balik ke poin PowerPoint tadi, ada banyak orang yang ternyata punya pikiran, oh saya mau melayani terus. Hey, apakah itu yang Bapak mau? Ingat, di sini sampai usir setan loh. Di sini kita banyak yang kalau lampu mati aja takut. Tapi ini mengusir setan, rajin ngusir setan, tapi Bapak nggak kenal. Dia setara sama Conjuring, Ghostbuster, Ghostbump, apalah itu. Annabelle, analisa gembel. Apapun namanya. Lihat, tapi kita selalu mengindikasikan pelayanan itu adalah pelayanan yang kehendak Bapa. Tapi ternyata Bapa bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, gimana? Gimana kalau ternyata yang berkhotbah, bernubuat itu sebenarnya ada kaitannya dengan berkhotbah? Ada juga kaitannya dengan khotbah. Gimana dengan yang main musik? Gimana dengan yang WL? Gimana dengan yang terus penginjilan keluar sana? Ayo. Bisa banyak pelayanan, tapi makanya penting untuk mengetahui apa yang Bapak mau. Dan tentu apa yang Bapak mau itu hanya bisa diselidiki oleh anaknya. Maka orang-orang yang melakukan ini tidak menyelidiki apa yang Bapaknya mau. Yang artinya apa? Mereka bukan anaknya. Mereka bukan anaknya. Itu hal pertama. Ingat, tadi pertanyaannya, apakah semua orang pasti dilahirkan oleh Allah? Jawabannya berarti dari sini di Matius ini jawabannya tidak. Makanya sekarang pertanyaannya, bukankah dengan demikian itu menimbulkan sebuah kegelisahan bagi kita? Kalau gitu gimana caranya saya harus melayani? Kalau gitu pelayanan apa yang harus saya lakukan? Harusnya begitu. Jadi orang Kristen jangan melihat keluar sana,
Orang tumpang tangan jatuh, itu langsung dibilang pelayanan. Tar dulu, Alkitab ngomong apa? Kita latahan jadi orang. Terus kita pikir, itu Kristen. Kata siapa? Kata siapa? Teman-teman, saya pun sebenarnya, kalau teman-teman mau tahu, saya juga ada cerita ke beberapa orang. Banyak sekali pelayanan yang saya tolak. Sekali lagi, ada kesempatan untuk melayani, tapi ada pelayanan yang saya tolak. Banyak. Baru-baru ini saya diminta untuk mimpin komsel yang udah dibangun sama orang lain, saya yang disuruh lanjutin. Baru minggu lalu. Tapi apakah saya ambil kesempatan itu? Tidak. Kenapa? Selain dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan, saya pun juga harus bertanggung jawab dengan refill. Itulah salah satu alasan. Teman-teman sudah isi Google Form kejemaatan? Ingat, pelayanan pastoral hanya diberikan kepada jemaat. Yang bukan jemaat tidak akan mendapatkan pelayanan pastoral. Sekali lagi, pelayanan pastoral hanya diberikan kepada jemaat. Jadi kalau untuk jemaat, kita rela mati-matian. Tapi kalau untuk jemaat yang lain, gerejanya yang harus rela mati-matian bagi gerejanya. Karena untuk itulah mereka berjemaat di situ. Kak, tapi kan itu jiwa, betul. Tapi ada dia sudah memilih di situ, disitulah dia harus bertanggung jawab. Bisa dipahami semuanya? Nah, itu ya. Terus yang kedua, apakah semua orang adalah dilahirkan oleh Allah? Jawabannya tadi baru, Yohanes 1. Yaitu, kita lihat, di Yohanes 1 ayat 10-11 bilang apa? Iya, ini Yesus. Yesus datang kepada milik kepunyanya, tapi orang-orang kepunyanya tidak menerimanya. Ingat ini, ada orang-orang yang tidak menerima Yesus. Tapi ayat 12 ngomong apa? Tetapi semua orang yang menerimanya. Ini tidak mengindikasikan semua manusia. Tapi ini mengindikasikan yang menerimanya. Yang menerimanya ada jumlahnya. Misalnya jumlahnya 10.000. Semua orang yang 10.000 ini, itulah maksudnya. Bukan semua manusia. Tapi semua orang yang 10.000 ini diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Makanya kita harus ngerti bagaimana bahasa-bahasanya si Yohanes ini menulis, agak sulit. Tapi kita harus mengerti. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama, apakah semua orang dilahirkan, semua manusia dilahirkan oleh Allah? Jawabannya tidak. Kita tahu. Dengan demikian, kita jadi ngerti ada orang yang memang diselamatkan, ada orang yang tidak diselamatkan. Kau harus tahu itu. Ini adalah fakta kekristenan. Kita tidak mengobral surga. Ngapain? Tuhan tidak butuh kita. Ingat ini, Tuhan tidak butuh manusia. Jangan merasa Tuhan butuh sekali manusia. Oh, tidak. Tuhan mengasihi manusia. Artinya apa? Dia tidak butuh kita, tapi dia mau bersama dengan kita. Itu jauh lebih apa ya? Wow gitu. Mengharukan. Dia tidak butuh kita yang butuh dia. Tapi dia mau bersama dengan kita. Ibarat kata, misalnya presiden kita, dia tidak butuh saya. Tapi tiba-tiba dia panggil saya ke istananya. Itu kan suatu yang mengharukan, betul gak? Itulah, kalau kita berpikir tentang Yesus. Ingat, Yesus tidak butuh satupun di antara kita. Tapi dia mau bersama dengan kita. Itu karena kerelaan kehendaknya. Nah yang kedua, siapa yang melahirbarukan manusia? Tentu jawabannya memang sudah pasti Roh Kudus. Tapi ntar dulu, kita harus lihat dulu kepada teks-teks Alkitab. Jangan cepat-cepat menyimpulkan apa-apa. Memang itu betul, tapi jangan buru-buru. Ya, Yohanes 3. Yohanes 3. Sudah? Yohanes 3, silakan Jepanya baca. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyi. Tetapi kau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Thank you. Angin bertiup kemana ia mau. Kita bisa ngatur arah angin. Kemarin
Kan kemarin tuh sempat terjadi iklim kemarau basah ya. Kemarau tapi basah itu memang sangat menarik sekali ya. Nah, sempat terjadi masa di mana baru kita tuh sebenarnya udah musim kemarau tapi hujan mulu. Bahkan sekarang aja udah hujan-hujan mulu. Bahkan kalau saya lihat teman-teman saya yang lagi naik pesawat, saya bersyukur kepada Tuhan tidak ada penerbangan untuk saya dalam beberapa waktu ini ya. Karena sangat mengerikan sekali semua turbulence di mana-mana. Nah, teman-teman perhatikan, apakah kita bisa tahu angin mau bertiup dari mana ke mana? Jam berapa dia bertiup? BMKG bisa memprediksikannya mungkin. Tapi kita tidak bisa tahu dan tidak bisa mengarahkan. Inilah ilustrasi yang mau dipakai kepada siapa Roh Kudus mau memberikan anugerahnya. Artinya apa? Ketika Roh Kudus mau memberikan anugerahnya, itu bukan karena siapa kita, bukan karena manja-manjaannya kita, bukan karena kita juga dulu pemakai narkoba, bukan karena kita rajin pelayanan maka dia mau kasih kita berkat, bukan karena kita tukang malas maka dia tidak mau menjadikan kita anak, bukan karena itu. Tapi semua karena kerelaan kehendaknya, karena keinginannya. Makanya di sini kita jadi tahu Roh Kudus adalah pribadi. Kenapa? Karena dia punya keinginan dan dia punya kehendak. Ingat ini, kita jadi tahu Roh Kudus itu pribadi, bukan tenaga angin. Kita tidak seperti gereja yang di bawah, yang paling bawah di situ ada tulisannya ya, ada .org. Gak apa-apa, bodoh. Nah, kenapa? Karena mereka menganggap Roh Kudus tenaga angin. Dan saya harus bilang itu bukan salah. Teman-teman harus tahu yang mana salah, yang mana sesat. Beda salah dengan sesat. Kita kalau yang salah masih nggak apa-apa. Kalau yang sesat tidak boleh diam. Terutama kalau udah ngomongin Roh Kudus itu tenaga, astaga. Kalau dia tenaga, artinya dia tidak punya kehendak, dia tidak punya kepribadian. Tapi di sini Yesus bilang, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Roh punya kehendak. Kepada siapa dia mau memberikan kerelaan itu terserah dia. Kalau dia memberikan kepada saya, puji Tuhan. Kalau dia memberikan kepada kita semua di sini, puji Tuhan. Kalau dia mau memberikan hanya kepada beberapa orang di antara kita juga, puji Tuhan. Itu karena dia adalah pribadi. Bukan karena kitanya, tapi karena dia lebih berkuasa dan dia sanggup menghidupkan. Itulah makanya Roh Kudus punya kehendaknya karena dia adalah pribadi. Jadi dari sini kita jadi mengerti ya, ternyata Yohanes memang sering dikaitkan dengan kitab yang namanya kitab Kristologi atau yang berhubungan dengan Kristus. Tapi ternyata tidak mungkin kita mengaitkan Kristologi tanpa memahami tentang Roh Kudus. Makanya dari pasal pertama udah disebutkan tentang Roh Kudus. Karena yang menghidupkan manusia untuk kita menerima anugerah penebusan Allah melalui Yesus adalah Roh Kudus. Yang menghidupkan manusia adalah Roh Kudus. Yang melahirbarukan manusia adalah Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus di dalam keselamatan manusia itu sangat-sangat krusial. Makanya kalau Anda percaya Yesus, gak percaya Roh Kudus, bertobat. Dan kalau Anda cuma minta karunia-karunia Roh Kudus, bertobat. Apalagi kalau misalnya Anda mau kita bikin KKR kesembuhan 2 minggu lagi. Seakan-akan Anda yang punya karunia. Bukan Roh Kudus yang punya karunia. Ingat, karunia itu adalah kerelaan kehendaknya. Dia mau kasih kapanpun, emang kita bisa atur. Kalau gitu, saya mau deh. Minggu depan kita akan ngadain kesembuhan di sini ya. Festival Kuasa Kesembuhan. Oke? Semua gak ada yang setuju, males gue. Ingat itu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kemudian yang akan kita lanjut lagi, apa yang akan kita mengerti? Sekarang pertanyaannya gini. Kalau memang yang melahirbarukan adalah Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya tahu saya adalah anak Allah? Ini yang penting. Bagaimana saya tahu saya adalah anak Allah?
Rata-rata semua akan mengaitkan dengan pelayanan, rajin berdoa, bahasa roh atau apapun. Terus atau mengaitkan dengan puasa, terus suka ngasih sumbangan, sedekah. Apakah itu anak Allah? Belum tentu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya tahu saya adalah anak Allah? Kuncinya adalah di kata, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah di kata percaya dalam namanya. Saya waktu itu mencari-cari. Bukankah orang yang minta mujizat pun percaya dalam namanya? Karena apa? Disuruh diajarin berdoa dengan bilur-bilur darah Yesus. Wah, seakan-akan menunjukkan kalau dia memang percaya kepada Yesus. Apa arti dari percaya kepada Yesus? Apa arti dari percaya kepada Yesus? Dan waktu itu saya cari, artinya adalah memiliki iman Kristen. Apa itu iman Kristen? Percaya pemberitaan Injil. Hanya itu kuncinya. Jadi teman-teman, saya mau bilang gini, kamu menjadi anak atau tidak, itu bukan karena kamu melakukan perbuatan yang baik, tapi kamu percaya kepada Injil atau tidak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya tahu saya percaya Injil atau tidak? Itu akan dibuktikan dengan misalnya, hari ini saya mengalami masalah hidup apa? Apakah ketika saya mengalami sebuah masalah hidup tertentu, saya tetap percaya kepada Dia, kepada Injil, bahwa satu-satunya poin penting di dalam kekristenan adalah keselamatan melalui karya salib Kristus? Apakah hanya itu poin yang kita pentingkan di dalam hidup kita? Atau kita mementingkan hal-hal lain? Wah, saya percaya keselamatan oleh Yesus, tapi saya juga percaya saya sembuh. Saya juga percaya ini. Saya juga percaya kalau Tuhan itu ada, berarti harus gini. Saya juga percaya kalau Tuhan itu ini, harusnya gini. Oh tidak. Semua kepercayaan itu semua harus hilang. Satu-satunya kepercayaan yang paling penting adalah tentang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda sembuh, tidak sembuh, bodoh amat. Kita tidak lagi percaya kepada Dia karena kita mau sembuh. Tapi kita percaya kepada Dia karena kita tahu Dia sudah menebus kita di kayu salib. Kita tidak lagi percaya dengan Dia bukan karena, wah, saya waktu berdoa tiba-tiba saya nangis, saya teringat dengan ayat Alkitab. Misalnya apa ya? Ayat Alkitab yang asik ya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Wah, dia memberikan keyakinan. Atau misalnya, wah, saya lagi galau nih hari ini. Oke, saya mau gini deh. Gue demen pas dia buka, yang ini kosong. Atau silsilah. Apa silsilah? Lagi mau bongkar ini ya silsilah. Gue disuruh jadi ini screenshot ya. Atau misalnya lagi perjamuan kudus kan sekarang ada ayat-ayat kan. Dengan mata tertutup. Saya mau pilih perkataan Tuhan apa hari ini untuk saya. Untuk sebulan ini apa Tuhan? Tuhan mau bicara apa untuk saya? Terus dia langsung, terus habis itu kita baca, terus kita kalau kata Aldi Taher, baca rekam posting, Nah itu yang terjadi. Apakah karena kayak gitu-gitu kita jadi anak Allah? Jawabannya tidak. Kita menjadi anak Allah karena apa? Karena satu-satunya poin penting yaitu percaya kepada Injil. Jadi bukan karena hal lain, tapi percaya kepada Injil. Makanya coba perhatikan, kalau kita pelayanan juga, atau mungkin waktu kita pelayanan,
kita langsung merasa, wah saya disayang Tuhan nih ketika saya pelayanan, atau kita mau mencari sayangnya Tuhan dengan kita pelayanan, saya mau bilang Anda belum percaya kepada Injil. Kalau Anda berdoa hanya waktu ada kesesakan, saya mau bilang Anda belum percaya kepada Injil. Kenapa? Kalau Anda percaya kepada Injil, Anda tahu itu adalah Allah Anda. Dan Anda tahu Bapa yang di surga adalah Bapa Anda. Anda mau dekat dengan Dia. Ini perbedaannya. Ada perbedaan kualitas hidup dari orang yang mengerti dia adalah anak Allah oleh karena pemberitaan Injil, dengan dia merasa anak Allah karena dia terus melayani. Itu kan seperti orang-orang legalis, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dia merasa selamat, merasa anak Allah karena melakukan sesuatu. Anda memberi Taurat untuk diri Anda sendiri. Anda bukan anak Allah karena Anda melawan ini, masih malas segala macam. Bahkan saya harus bilang, kalau Anda percaya kepada Injil, waktu Anda malas, Anda tahu Anda punya pengharapan di dalam Dia. Jadi Anda tidak akan merasa takut lagi datang kepada Dia. Makanya kalau orang udah jatuh dalam dosa, terus masih, aduh kayaknya aku nggak layak deh. Hey, apakah karena kelakuan Anda layak? Kalau karena kelakuan saya layak sama Tuhan, saya mungkin manusia paling najis di bumi ini. Kenapa? Saya pertanyaan gini, apakah saya tidak berdosa? Waktu saya sudah berkhotbah depan saudara pun saya masih bisa berdosa. Bahkan saya harus bilang, saya terus melakukan dosa. Bagaimana mungkin saya bisa lolos dari dosa? Bagaimana? Ajarin saya. Kalau ada yang tahu caranya, ajarin saya. Saya mau belajar pada Anda. Beneran. Kalau ada yang tahu caranya. Kalau tahu caranya gimana supaya bisa dapat pacaran kudus, pernikahan kudus, keluarga kudus, ajarin saya. Saya mau tahu caranya. Saya mau tahu caranya. Tapi jangan pecah dong. Nah, jadi perhatikan ini teman-teman. Jadi kalau kita mengerti bagian ini, kita tidak lagi mendasari pelayanan kita karena kita pengen disayang Tuhan, tapi kita mendasari pelayanan kita karena kita percaya kepada Dia. Kita tidak lagi takut sama Dia karena kita berdosa, tidak. Tapi kita tahu kita berdosa, tapi Tuhan ternyata sudah membuka jalan bagi kita. Karena jalan yang Dia buka itu ternyata membuat kita bisa datang kepada Dia. Sehingga saya walau berdosa, saya tidak takut lagi kepada Dia. Karena saya tahu saya punya Bapa yang baik. Itulah yang harus kita ngerti. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah itu karena saya atau karena Kristus? Jawabannya adalah karena Kristus. Makanya teman-teman, kunci utama dari hidup adalah percaya kepada pemberitaan Injil. Dan bagaimana Anda percaya kepada pemberitaan Injil akan terlihat dari bagaimana kita hidup sehari-hari. Akan terlihat apa yang Anda posting, apa yang Anda bicarakan, apa yang Anda lawaki, apa yang Anda tangisi bahkan. Saya harus ngomong, apa yang Anda tangisi detik ini menunjukkan apakah Anda percaya kepada Kristus atau tidak. Ingat, kalau hidup di dalam Kristus ada pengharapan, artinya semua kesulitan di dalam dunia ini selalu ada Kristus. Jadi Anda tidak akan pernah kehilangan harapan. Jadi kalau Anda menangis sampai terlihat kehilangan harapan, apakah berarti Anda percaya kepada Kristus? Pikir ulang. Jangan-jangan Anda belum percaya. Nah, makanya di dalam teks Yohanes 1 ini, perhatikan. Di sini ada kata-kata, tetapi semua orang yang menerimanya, dibilang apa? Diberi kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Bukan supaya bisa pelayanan. Bukan supaya bisa ngusir setan. Bukan supaya ini, supaya itu. Nah, kita kadang-kadang kalau ngomongin kuasa, selalu ngomongin tentang power yang supranatural. Tapi teman-teman tahu nggak? Pernah dengar kata surat kuasa? Itu supranaturalnya di mana?
supranaturalnya surat kuasa itu apa? Ada yang tahu surat kuasa? Ada yang pernah bikin mungkin ya? Pernah. Dan bayangkanlah semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ini seperti surat kuasa yang diberikan dari Bapa kepada anaknya. Ini jangan diibaratkan seperti, nih contoh. Di sini ada yang pernah, nggak mungkin ya. Tadi saya mau tanya, di sini ada yang pernah adopsi anak? Nggak mungkin. Tapi mungkin ada yang pernah ikut atau ada yang pernah tahu tentang proses adopsi anak, atau mungkin ada yang pernah adopsi Anabul atau Anabel. Nah, setiap kali ada proses-proses itu pertanyaannya ada suratnya nggak? Suratnya itu untuk apa? Memindahkan dari ibu aslinya ke ibu yang sesungguhnya. Iya kan? Dari ibu aslinya ke ibu yang sesungguhnya sekarang. Pertanyaannya, dia jadi masih ibunya nggak? Sudah tidak, secara hukum sudah tidak loh. Karena secara hukum sudah si ibu yang sesungguhnya ini. Tapi secara emosi mungkin iya. Karena inilah sulitnya manusia. Manusia masih punya emosi. Hanya ini yang nggak punya emosi nih. Dipukul bunyi-bunyi doang tapi nggak marah. Sama itu tuh. Nah, oke. Jadi perhatikan. Ketika kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, jadi kita harus ngerti, sebelumnya berarti kita bukan anak Allah, tapi kita seakan-akan diberi surat, kamu adalah anakku. Nah, jadi bentuknya itu adalah seperti itu, bukan kuasa supranatural, bukan apa, tapi bentuknya adalah pengakuan dari Allah, engkau adalah anakku. Dan pengakuan ini secara adil, secara pengadilan, secara kebenaran adalah pengakuan yang sah. Jadi tidak mungkin akan diganggu-gugat oleh siapapun. Makanya kalau orang sudah menjadi anak Allah, dia tidak mungkin lagi kembali menjadi anak iblis. Karena sudah inkrah, secara hukum ini orang anak Allah. Jadi itulah kuasa. Kuasa untuk menjadi anak Allah. Berarti artinya sebelumnya dia bukan anak Allah, sekarang seperti ada tulis surat kuasa. Saya menyatakan Samuel adalah anak saya. Deng. Dan ini dicapnya dengan darah Kristus. Jadi mungkin secara emosional kita mungkin bisa jatuh apa segala macam. Tapi secara sah, secara status, secara hukum, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, artinya saya sekarang adalah anaknya Kristus. Jadi makanya jangan terpengaruh dengan situasi emosi kita kalau kita datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan kita selalu lihat kadang-kadang, wah saya hidupnya lagi kacau, berantakan. Saya tidak sanggup pelayanan. Tidak sanggup hidup. Tidak lagi seperti itu. Tapi makanya sekarang, kalau kita bilang kita percaya Kristus, saya bisa jatuh, tapi saya tahu saya tetap anaknya. Oleh karena saya percaya kepada pemberitaan Injil. Amin. Jadi makanya tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan yang dua hal tadi. Kita merasa adalah anak yang disayang, manja. Kita adalah merasa anak yang seperti apa? Tidak. Kita sekarang mengetahui secara fakta. Kalau saya percaya Kristus, artinya saya punya kuasa untuk menjadi anak Allah. Dan sekarang bukan emosi saya yang mengatur hidup saya bahwa saya adalah anak Kristus. Tapi karena saya percaya kepada Injil, saya percaya kepada Dia. Karena saya percaya, saya tahu saya adalah anaknya. Sekali lagi, karena saya percaya kepada Injil, kepada kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangannya yang kedua kali nanti, maka saya tahu saya adalah anaknya. Jadi jangan lagi untuk teman-teman yang mungkin merasa jatuh, yang merasa hidupnya lagi kacau berantakan. Anda bukan butuh Yesus untuk memperbaiki keadaan hati Anda. Tidak. Anda perlu Injil supaya Anda tetap memandang Dia dengan benar. Buat teman-teman yang over senang hidupnya sekarang, yang kayaknya hidupnya fine-fine aja, Anda bukan butuh orang lain untuk menjadi penghibur Anda. Satu-satunya penghiburan sejati adalah Roh Kudus. Jadi makanya hidup kita kita berusaha untuk tidak sebisa mungkin tidak berpikir tentang Allah berdasarkan emosi lagi,
tapi berdasarkan apa yang Allah katakan. Itulah makanya kita harus tahu fakta anak-anak Allah ini dari Alkitab. Amin. Semoga ini bisa dimengerti sama semuanya. Jadi kalau nanti saya bisa ngetes, bisa lihat dari cara kita berdoa, dari cara kita sharing nanti di sosial media, saya tahu nih sebenarnya dia sudah ngerti apa belum ya. Jadi teman-teman terus post, terus ngobrol ya. Jadi saya tahu gitu. Makanya kadang-kadang kalau lagi ngobrol, saya lebih defensif. Supaya apa? Jadi teman-teman yang aktif, jadi gue tahu pikiran kalian kemana. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih.